Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Anus Tagalung. Sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat, masalah COVID-19 ini. Jadi semoga kita selalu sehat-sehat dimanapun kita berada, selalu dilindungi Tuhan. Kawan-kawan juga, mari kita sama-sama menjaga diri, itu dengan cara menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan menambahkan asupan nutrisi supaya sistem imun kita tetap terjaga. Kemudian yang masih bekerja di lapangan, tetap semangat ya, tetap waspada, tetap menggunakan masker, menambahkan vitamin, dan tetap menjaga kebersihan. Kali ini saya akan membagikan ataupun memberikan sedikit informasi kepada kawan-kawan yang membawa kendaraan besar ataupun truk, terutama yang menggunakan sistem high low atau sistem gigi halus dan gigi kasar, karena ada beberapa teman kita yang mengalami kerusakan pada transmisinya. Kenapa terjadi kerusakan? Mungkin akan saya jelaskan beberapa penyebabnya, dan supaya bisa menjadi pelajaran kepada kawan-kawan supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Oke, apa saja yang menjadi penyebab transmisi bisa rontok itu? Mari kita simak. Oke, kawan-kawan, di sini ada sebuah transmisi yang mengalami gigi rontok pada gearnya, dimana ini merupakan gear dari sistem high low-nya ataupun hub reduction. Gigi rontok ini disebabkan karena kesalahan operasional oleh supir. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Yang pertama itu, dalam pengoperasian sistem transmisi high low, si driver harus perlu mempelajari bagaimana sih yang sebenarnya cara mengoperasikan transmisi sistem high low yang sebetulnya. Terkhusus untuk di mobil VAW, jadi tidak sembarangan memang untuk menggunakan ataupun mengoperasikan sistem high low ini. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah menonton sudah tahu, tapi yang belum menonton bagaimana cara menggunakan sistem high low itu yang benar, bisa kawan-kawan klik deskripsi di atas supaya kawan-kawan bisa mempelajari bagaimana cara membawa yang sesuai dengan prosedurnya. Dan yang kedua, hal yang memungkinkan ini terjadi pada saat supir membawa kendaraan pada posisi jalan menurun. Sering itu di lokasi ditemui pada saat jalan menurun, supaya nanti pada saat mendaki bisa naik ke atas. Jadi si supir tancap gas dari atas, dan tiba-tiba selektor high low nya itu tertekan ataupun pindah. Contoh dari gigi 7 saat menurun tiba-tiba tertekan ke low ataupun ke gigi halus, masuk gigi 2. Jadi masuk gigi 2 namanya overtraining. Jadi kalau terjadi overtraining itu sangat fatal akibatnya. Jadi bisa terjadi hal yang seperti ini, dan bisa juga menyebabkan kerusakan pada blok maupun crankshaft, karena putaran dari roda sudah lebih cepat dari putaran dari mesin. Itu juga sudah pernah terjadi. Jadi crankshaft itu keluar dari blok, pecah. Jadi itu sangat perlu diperhatikan untuk teman-teman yang membawa kendaraan supaya hal seperti itu tidak terjadi. Jadi untuk transmisi sangat dianjurkan juga untuk penggantian oli, jangan sampai terlambat ataupun lewat terlalu lama, karena sistem oli juga karena lama diganti bisa juga menjadikan penyebab seperti ini.
gigi di dalam rontok karena gesekan antar sesama gear itu sudah tidak bagus lagi. Di truk VAW sendiri, yaitu jangka penggantian oli untuk transmisi disarankan pada kelipatan 20.000 km. Contohnya di kilometer 20, 40, 60, 80.000, 100.000 dan seterusnya. Jadi itu sangat disarankan supaya transmisi gardan tetap terjaga. Untuk mesin sendiri itu disarankan pada kelipatan 5.000 km. Jadi contoh pada kelipatan 20.000 itu yang diganti oli mesin, oli gardan, oli transmisi, dan oli hub reduction ataupun oli final drive. Jadi sangat disarankan dan dianjurkan supaya mengikuti prosedur dari dealernya supaya mesin Anda tetap terjaga, supaya kendaraan Anda pun tetap enak dibawa pada saat beroperasi. Kawan-kawan, mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi edukasi untuk teman-teman khususnya yang masih baru dalam membawa kendaraan dengan transmisi sistem high glow. Jadi hal seperti ini semoga tidak terjadi lagi ke depannya, supaya kita tetap menjaga kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan atau tanggapan dari kawan-kawan bisa kita sharingkan di kolom komentar di bawah, dan jika ada masukan yang lain untuk konten-konten selanjutnya bisa komen juga di bawah. Dan semoga kita semua dilindungi Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 yang sekarang kita alami. Semoga kita semua dijauhkan dan tetap kita jaga kesehatan dan kebersihan supaya kita terhindar dari segala sakit penyakit. Oke, akhir kata saya Anus Tagalung. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.